dari rumah baik itu tinggal ini ya, boleh. Nah di sini nanti kita kumpul itu ibarat hotel. Hotel kita di Mekah. Nah, kan rukun haji itu, kira rukun haji itu 6. Nah, pertama niat. Niat kita di mana? Niat kita di hotel di Mekah. Oke. Nah, jadi kita kalau haji tamattu berarti mikot kita itu adalah di hotel ketika kita di Mekah. Kalau haji tamattu mikot hajinya, ingat ya. Jadi beda mikot haji dengan mikot umroh. Kalau mikot umrah cuma dia punya mikot makani saja. Di kedua mikot zamani. Artinya mun umroh itu piran-piran umroh kanggo. Jadi yang aja si berdua yang umroh itu cuma ada mikot makaninya saja. Sedangkan haji harus 2 mikotnya di kanggo kurang. Ada mikot zamani dan mikot makani. Kalau mikot zamaninya itu mulai bulan Syawal, sudah termasuk mikot zamani haji. Jadi menawah bulan Syawal, pokna berniat haji baru sah. Mundikman bulan Syawal pokna berniat haji desah. Maka itu namanya mikot zamani. Mikot makaninya juga harus. Nah, jadi pertanyaan kita kalau haji mikot zamaninya di mana, mikot makaninya juga lebih. Nah, kalau haji tamattu. Nah, kalau kita kan semua kenalkan haji tamattu. Berarti mikot zamaninya kita berangkat nanti bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah itu sudah termasuk mikot zamani haji. Artinya apa? Lamun nara dengan berniat haji wasah hajina. Lalu mun berniat haji berarti selama itu ngadu bagian umroh. Misalkan nara dengan berangkat bulan Syawal sampai di Mekah dia berniat haji. Selama berniat haji dia kamu buka ihram sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tapi dari segi sah wasah dia berniat haji. Nah, lamun bulan Ramadan misalkan dia berangkat, apa milih ya kena karena haji dia berniat haji bulan Ramadan dia sah. Karena belum waktu nanti. Nah, yang kita ini berangkatnya namun 21 itu kan gelombang pertama, kloter pertama itu 21 April. Sekitar bulan Zulkaidah. Bulan pertengahan bulan Zulkaidah. Jadi kita haji tamattu berarti kalau mikot zamaninya sudah kita berangkat bulan Zulkaidah sudah kita masuk mikot zamani wah pelaku. Nah kemudian mikot makaninya haji kita haji tamattu itu karena kita mulai pelaksanaan hajinya. Jadi mikot makaninya di Makkah di hotel itu mikot makani. Artinya ia tahu sah kanggo berniat tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah. Nah, tanggal 8 Zulhijjah itu mulai prosesi haji, Lalu berniat di Makkah di hotel setelah pakai pakaian ihram. Nikmat kamu berniat lamun nikmat pakai pakaian ihram. Itu di Makkah di hotel. Nah baru setelah itu Bapak Ibu
Sida mempersiapkan untuk diingatkan saja. Jadi sida jauh anak Arafah itu Salinanda selama di sana kurang lebih 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, berarti 6 hari. Lalu selama di Arafah pakaian kita kan ihram di negara lain. Nah, mulai kita nanti pakai salina ketika kita di Mina setelah melontar Jumratul Aqabah. Nah, jadi kan urutannya berniat di hotel, kemudian berangkat ke Arafah. Sampai di Arafah posisi kita pakai ihram. Malam tanggal 9, kemudian hari tanggal 9. Begitu malam tanggal 10 Zulhijjah, malam lebaran, mulai sudah diangkut dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, jadi niat itu rukun pertama, kedua wukuf itu rukunnya. Kemudian dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah itu kita mabit, tapi bukan rukun haji, tapi wajib haji. Ingat deh. Jadi mabit di Muzdalifah itu bukan rukun haji, tapi wajib haji. Artinya jemaah si tua-tua, ada istilahnya program burung. Jadi nanti ketua rombongan bisa mencatat si kurang sehat, yang kurang sehat, yang tidak kuat jalan, itu akan diidentifikasi dulu. Nah, itu nanti akan mengikuti arahan program murun, biar program murun. Jadi jemaah ya si tua-tua aja, si kurang sehat, si uzur, dikulan turun di Muzdalifah. Maka dengan pendampingnya, misalkan tidak para ibu, adik deh, ibu siapa sana? Semawati dengan kan ini termasuk dia menentukan mengikuti program murun. Dede dan orangnya misalnya lolos Mina, maka harus sudah dampingi, ya, ibu yang dampingi, ya, harus ada pendampingnya, ya. Atau misalkan nih ibu saya ada kantor itu mana tidak kuat turun, dia bahkan mengikuti program murun. Dede ada orang yang misalnya harus ada pendamping mengikuti. Misal saya tidak Ahmad ikuti, berarti Sida tiduran milu turun dari Muzdalifah sama dengan ibu, ya, Rasmawati ikut. Jadi program murun itu secara hukum diperbolehkan untuk tidak mabit, gitu deh, karena ada uzur. Nah, lamun di negara uzur mau ditemabit kan kena dam kita. Tapi karena dia ada uzur sakit, maka nanti diberangkatkan dari Arafah. Begitu di Muzdalifah dia diam sebentar aja, paling 1 sampai 5 menit. Nah, turun dengan kendaraan. Nah, kemudian lolos ke Mina. Nah, dengan pendampingnya, dengan pendampingnya. Itu namanya program murun. Itu mulai pelaksanaannya dibolehkan, itu disepakati oleh Majelis Ulama masing-masing negara itu mulai tahun 2024. Ya, 2024 itu program murun. Program murun. Jadi yang lansia-lansia itu yang kurang sehat tidak diikut turun di Muzdalifah. Nah, ini makanya nanti ketua ruku tugasnya itu anggota ruku itu kurang sehat. Apalagi sudah kursi roda. Jadi tidak akan turun di Muzdalifah. Sebab turun di Muzdalifah itu nanti naikannya itu sulit. Itu tempat beratnya. Kemudian ibu yang kurang sehat kan, MCK-nya jauh.
Mina itu Muzdalifah itu antrean banyak tuh anunya kan MCK-nya. Terus kan di derurung maksudnya kan semua terdorong ada kursi roda kerpok tanah gres kan beketalan roda kursi roda itu terdorong ya itu karena ada kesulitan masakoh seperti itu yang pernah langsung dia program urus. Nah jadi dia si dampinginnya ikut. Nah begitu dia sampai di Mina nanti di hotel kan, di kemah gitu, kemah. Nah pas besok waktu yang melontar, dia tidak mampu melontar. Misalkan Bu Asmawati, ibu kan tidak mampu dia melontar, atau tidak melontar dengan Ibu Amnah, apa namanya? Mana dia mampu melontar, bau diwakilinya melontar. Tangkat sida dah, baru wakilin melontar atau bebas, tidak wakilin atau wakilin melontar. Dia paksa diikut melontar. Petang itu kursi roda didorong misalkan 7 kilo, memang gak pakai ya, sendiri mampu ada barang, ya. Lebih baik kalau dia tidak mampu melontar, wakili dia melontar. Berarti di kilo tanggal 10 itu kan itu dicoba tuh kalau melontar, wakili berarti 14 dijauh kan. Nah, jadi misalkan, saya pokoknya nanti di antara rebu itu ada isyarat yang mewakili, berarti 2 kali, 1 diwakili dengannya berarti kan 14 hari pertama. Nah, ini boleh wakili melontar, tidak harus yang bersangkutan. Nah, kumpina boleh kalau diwakili karena melontar Jumratul Aqabah itu wajib haji, bukan rukun haji. Jadi, rukun kita disebut wakili, ya. Misalkan yang wukuf di Arafah itu tidak boleh diwakili. Yang dengan si sakit, ada istana safari wukuf, tangkat impusnya juga keliling di Arafah pakai ambulan. Jadi ada jamaah misalkan begitu akan mau berangkat ke Arafah, dibawa ke rumah sakit. Nah nanti dia ada safari wukuf, jauhnya tangkat ambulan keliling di Arafah. Sekedar diliwat itu namanya safari wukuf. Di negara wakili wukuf itu niat wukuf itu rukun. Nah mabit Muzdalifah wajib haji. Mereka sebelum ada masakkah bau ya dede mabit program guru. Lagu-lagu sini sehat di kanggo. Dia harus dah mabit Muzdalifah. Begitu juga nanti sampai di Mina melontar Jumratul Aqabah itu wajib haji. Dina rukun haji. Berarti apa? Nanti sida boleh mewakili. Nah, mewakili itu sida dulu. Selesai diri dulu baru sida lontaran sida wakili. Misalkan Pak Sabtu Rijal wakili ibu, dan sida dulu. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Nah setelah itu baru sida lontarkan ibu. Sebutaran. Ya. Saya pun lontaran ibu apa? Ya. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, nanti uli deh kemah buru atau berbeda ya sida langsung guntingnya. Tahalulannya. Jadi di nekaku bertahalul berteman boleh sida. Ya, misalkan soalnya kadang-kadang memang selesai kan, nah jadi tunggu boleh dulu si wakilina baru ampuna gunting tahalul awal. Ya. Terus melontar Jumratul 3 jumrah tanggal 11 di mampu nah baru diwakili, oke, baru diwakili. Si tanggal 11 itu kan 21 batu kali 2 42 itu dijauh. Jadi nah kan lamun teluje kan ini negara memang bagusnya keselesaian diri itu juga keteluna ulah usra Aqabah.
Lalu ditebut tulak soalnya si dengan duit kan, muntet wah itu potong tulak nabrak arus itu tidak boleh. Makanya di setiap sumur itu selesai dulu sida. Nah kemudian dia bahas Yomatul Wusta sida dulu terus ya. Bahas Akobah sida terus ya. Jadi selesai satu kali. Agenda dua balik malam. Sebab terbalik kan lawan arus. Lawan arus itu nanti kita bisa saja ditabrak sama orang. Oke? Nah, itu jadi untuk mewakili. Jadi ingat teman melontar boleh diwakili. Begitu juga misalkan melontar tanggal 12 tidak mampu bisa juga diwakili. Oke? Bisa diwakili. Nah, begitu selesai melontar baru sekali lagi tidak lupa guntingnya maksudnya mundur ule dan kalau orangnya dan kalau wakilin gula gunting ada gunting ya sebagai dia tahallul awal. Nah setelah itu baru sudah kanggo ya ganti pakaian, kanggo ya apa rana bersabun bersampo semua boleh itu tahallul awal. Nah yang ibu-ibu kan tidak lupa juga sabun, sampo, rinso, lekan Mekah menuju ke Arafah Mina itu karena di sana kita karena kita 3 hari di sana nyalin. Ini si bapak-bapak jauh keren, ya menara training, biasa untuk melontar pakai training gitu karena sambil jalan-jalan. Pakai ngadus luar keren jauh, Mina ibu-ibu nenda ada bapak-bapak biasa mau tertidur kan akan nyaman tidak tertidur ya Pak celana selutut itu celana selutut karena yang enak dan tertidur aja satu kita masing-masing diberikan 80 cm kasur itu besarnya 80 cm jadi berkesan mau berapa 80 cm per orang. Ibu-ibu juga begitu. Nah, ibu-ibu juga tidak lupa di seluar panjang. Apa karena si lemas panjang itu ya. Apa sejenis legging apa tipis. Tapi untuk ibu-ibu itu yang panjang. Karena kadang-kadang dia cukup si satu kemah itu majuran di dua ibu-ibu. Dia cukup satu kemah itu ibu-ibu terpaksa di kemah yang laki-laki itu terbagi 2, ada ibu, ada bapak-bapak. Karena kita ini kan sementara kita di Arafah itu kan sedang masih perhatian ihram ya. Jadi pemandangan kita juga harus dijaga. Nanti ibu-ibu jangan kita satu tempat nanti serba hati-hati nanti kelihatan kaki kelihatan orang tuh karena masih posisi ihram. Begitu juga nanti di Mina walaupun kita sudah tahallul tetap kita jaga pandangan kita kan karena beralam itu kadang-kadang satu kemah itu beli Mina mama separuh kan cuma tempatnya beda sini sekui mama sekui Mina yang maksud itu hidup seperti itu ya. Nah nanti itu kalau tahallul batasannya seperti itu Bapak Ibu batasannya seperti itu sudah pakai maruman sudah pakai sabun sudah. Nah nanti itu batasan tahallul awal kan. Nah kemudian pada tanggal 12 Zulhijjah kalau sudah melontar 3 jumrah boleh meninggalkan Mina. Itu namanya nafar awal. Ada tahallul awal, ada nafar awal. Muntahallul awal bercukur setelah melontar Jumratul Aqabah. Nah, apa namanya kebolehannya berarti boleh menggunakan pakaian berjahit, boleh menggunakan yang harum-haruman, itu tahallul awal. Cuma satu bagi yang suami istri belum boleh bercampur. Artinya
untuk melakukan hubungan suami istri tidak boleh sebelum tahallul sani. Kalau tahallul awal tidak boleh. Kalau ada terjadi seperti itu, maka damnya itu adalah unta, bukan kambing. Unta yang disembelih, bukan kambing. Terus masing-masing kalau suami istri berarti dua unta. Itu harga unta kan minimal 3.000 real. 3.000 real itu berarti kalau hasil pasti kan 15 juta. Kalau berdua berarti 30 juta. Berarti itu kalau unta itu damnya itu unta bukan kambing. Nah itu ya, itu supaya diingatkan. Nah melontar tahan nafas awal itu meninggalkan Mina setelah melontar 3 jumrah tanggal 12. Lalu syaratnya memang terap jelu, munah terap jelu aja ditegang tinggal Mina, harus menginap malam. Nah besok tanggal 13 melontar 3 jumrah pagi-pagi, guru apa peninggalan Mina menuju Mekah, itulah nafar sani. Nah sampai di Mekah di hotel, nah kita bersiap-siap untuk melaksanakan tahallul saninya, yaitu tawaf dan sa'i. Nah waktu sudah tawaf dan sa'i itu di negara pakaian ihram, di pakaian biasa. Cuma tetap wudhu sudah menggunakan wudhu Imam Hanafi, ya? Karena ini kita bersetelah. Tetap sudah wudhu menggunakan wudhu Imam Hanafi. Nah, begitu sampai di Masjidil Haram, ya tawaf. Nah ini bebas untuk tawaf, karena sudah selesai musim haji. Mun sebelum musim haji ya sih nggak do ihram boleh masuk di itu yang boleh di pelataran Ka'bah itu. Lalu setelah musim haji ya bebas. Sini nengodo ihram sepakat dipakai ihram tetap dibisakan masuk. Makanya kalau terlalu padat rupanya di bawah itu naik ke lantai 2. Terlalu padat lantai 2 naik ke lantai 3, cuma gak luasan. Agak kewaran ya. Makanya kalau misalkan temilele pelataran bawa pelatarannya ke bagian misalkan ya. Namun wasiaan itu cuma telatar disabol, ditutup ya merah. Kalau merah itu berarti sudah ditutup. Mun masih hijau lampunya berarti boleh masuk. Jadi begitu sudah sampai di Mekah, wudhu dipakai wudhu Imam Hanafi, menuju ke Masjidil Haram, tawaf kemudian sa'i, ya. Nah, ini perlu tahallul malam. Dikulah tahallul malam. Dia tengok sih bercukur diulah. Karena wah kan Mina. Pasti sudah tawaf sa'i itulah nama tahallul sani. Kalau sudah tahallul sani sudah selesai. Rukun haji selesai, rukun umrah selesai. Nah, tinggal nunggu pulang tawaf ida. Tawaf idanya itu adalah kita ke Masjidil Haram, tawaf selesai tawaf balik. Jadi ini kamu tepu di Masjidil Haram. Mudah tuah tawaf, mudah tepu batal dia. Jadi begitu selesai tawaf pulang sudah. Dan mudah pulang ada Masjidil Haram batal tawafnya malah pulang. Itu tawaf ida. Ayo pun tawaf perpisahan. Ini yang akan kita praktikkan besok itu rukun haji nanti. Karena clear caranya haji jadi urutannya. Ya kadang-kadang kita yang dari Departemen Agama itu bingung karena pecampurna praktik rukun umroh si rukun haji. Dengan wah melontar tawaf saya malam yang melontar. Jadi bingung. Nah, ya kita itu kita clearkan rukun haji, rukun umroh selesai praktiknya rukun haji begini dia jadi pas dia nanti waktu keluar di sana, oh ini dia nyambung. Okay. Nah, ini bagus sekalian. Nah kemudian nanti baru kita tanggal 7 Februari itu kita akan ziarah makam. Ziarah makam langsung kita praktik di asrama haji Mataram.